Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 atas nama Rida Waliadi. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu dasar pemrograman web dengan judul presentasi yang kelompok kami bawa yaitu membuat web toko online shop dengan nama Aura Beauty. Saya Rida Walia selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya moderator yang memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu saya dengan sendiri Rida Waliadi, yang kedua ada Asmaul Husna, yang ketiga ada Ayul Husna ini, yang keempat ada Mufajrul Islami, yang kelima adalah Aldi. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saudara Fajrul. Untuk saudara Fajrul dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek web yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada index.html. Index.html itu merupakan bahasa pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website anything ditampilkan pada web browser. Jadi ketika kita ingin membuat suatu web, kita bikin dulu pemrograman HTML-nya. Terus di sini ada title dengan judul title produk skincare something. Kemudian ada tag linknya yaitu link rel reconnect help https slides fonts google-labs.com. Tag ini menginstruksikan browser untuk melakukan pre-connect ke domain yang ingin kita gunakan, yang berarti browser akan menyambungkan dengan server handshake awal dengan server tersebut untuk mengurangi latensi saat nanti diminta untuk mengambil sumber daya dari sana. Yang selanjutnya ada tag link help https://fonts.google-labs.com dengan family sama dengan Pupins. Yang begini yang berarti untuk membuat style set dari Google Fonts untuk font Pupins dengan beberapa varian yang berbeda. Kemudian di sini ada script source https://unpkg.com header icons. Tag ini merupakan kumpulan icon open source yang memungkinkan pengguna icon-icon tersebut di halaman web yang telah kami buat ini. Selanjutnya ada tag link rel styliset her style CSS. Nah, tag ini akan memanggil stylist CSS yang telah kami buat di style CSS ini. Kalau help ini akan memanggil style dari CSS dari link CSS ini. Kemudian di sini ada tag nav class dengan class navbar, yang berarti elemen ini digunakan untuk mendefinisikan bagian dari navigasi utama dari sebuah halaman web. Kelas navbarnya digunakan untuk memberikan gaya khusus melalui CSS. Kemudian di sini ada tag A have pagar dengan kelas navbar logo. Teksnya yaitu aura dengan teks span beauty tutup expand. Div class navbar logo ini digunakan untuk mengatur gaya elemen logo dengan menggunakan CSS. Kalau elemen spannya digunakan untuk memberikan gaya tambahan pada bagian teks beauty dari logo tersebut. Kalau a have atau elemen a atau hyperlink berfungsi sebagai logo atau nama situs web. Atribut have sama dengan pagar, berarti tautan ini mengarahkan pengguna ke halaman saat ini. Kemudian di sini ada tag div class navbar nav yang berarti kontainer div dengan kelas navbar ini, elemen ini berfungsi sebagai kontainer untuk tautan navigasi atau navigation links pada bila navigasi atau navbar. Kelas navbar nav digunakan untuk memberikan gaya khusus styling melalui CSS. Kemudian ada tag ahead home
teksnya beranda. Yang kedua ada have about, teksnya about me. Yang ketiga ada tag have product dengan teksnya produk. Yang keempat ada have kontak dengan teksnya kontak. Yang pertama di sini ada hmm, elemen A dengan, berarti elemen ini maksudnya adalah hyperlink yang mengarahkan pengguna ke bagian tertentu dari halaman web berdasarkan ID elemen dari home, about, produk, dan kontak. Kemudian di sini ada tag div class dengan navbar extra. Berarti tautan pada navbar extra ini mendapatkan fungsi pencarian, keranjang belanja, dan menu navigasi tambahan. Kemudian di sini ada tag akhir pagar dengan ID-nya search button yang tag i data feeder sama dengan search. Maksudnya dari elemen A ini berarti dengan ID search button mengandung ikon pencarian. Ikon tersebut ditentukan oleh elemen I dengan atribut data feeder search. Yang kedua di sini ada have pagar dengan ID shopping cart button dan I data feeder shopping cart sama dengan anu pertama, yaitu ID-nya mengandung ikon keranjang belanja. Ikon ini ditentukan juga oleh elemen I dengan atribut data shopping cart. Kemudian yang tag terakhir sama juga dengan tag 1 dan kedua. Yang tag ketiga, elemen A-nya mengandung dengan ID hamburger menu, yang berarti mengandung ikon menu dari hamburger. Terus ikonnya ditentukan oleh elemen I dengan atribut data feeder, yaitu menu. Baik, penjelasan selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya, yaitu Asmaul Husna. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk penggunaan HTML. Nah, di sini ada elemen input tentang pencarian, yaitu elemen ini digunakan untuk menerima input pengguna, yaitu div class set from. Nah, di sini kita menggunakan input tipe sama dengan set. Nah, tipe set sendiri menunjukkan bahwa ini adalah kontak pencarian dan memiliki dua, yaitu label for sama dengan set box. Nah, set box sendiri memberikan atribut, memberikan identifikasi unik untuk elemen ini yang dapat digunakan untuk referensi dari label atau dapat berada di dalam JavaScript. Nah, berikut ada atribut setbox, sudah itu ada placeholder. Nah, placeholder sendiri atau sama dengan set untuk menampilkan teks placeholder di mana dalam kontak pencarian memberikan petunjuk kepada penggunaan tentang tujuan kontak input ini. Nah, elemen label ini, ikon pencarian ini, terdapat setbox yang memberikan ketika penggunaan mengklik tabel ini, mengklik tabel terus, yang berarti ketika penggunaan memiliki label ini, maka fokus pada dialihkan ke elemen input dengan ID setbox-nya. Nah, di sini kita lanjut untuk div class shopping chart, di mana di dalam label terdapat elemen I. Nah, di sini belum dibahas. Di sini ada elemen I yang menggunakan atribut khusus data pattern sama dengan set dan I, dan menggunakan label div. Nah, lanjut div class shopping cart. Di sini elemennya adalah kontainer utama untuk semua item
ditampilkan dalam keranjang belanja. Kelas shopping chart ini mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu atau mengatur tata letak dari elemen-elemen di dalamnya. Ada div class chart item, image set, image produk atau per paket. Nah, di sini elemen ini setiap div dengan kelas chart itemnya sendiri mewakili satu item dalam keranjang belanja. Di dalam setiap chart item terdapat gambar produk. Detail produk, harga, dan ikon yang menghapus item dari keranjang. Nah, ini div class item detailnya. Terus ada div class item harga pada produknya. Nah, elemen di sini sama semua, cuman di sini yang membedakan yaitu project yang terdapat pada gambar detailnya, terus produknya dan harganya yang membedakan. Terus elemen H3 ini produk 1 digunakan untuk menampilkan judul produk, konten di dalamnya yaitu produk 1. Dan elemen div dengan kelas item harga. Di sini div kelas item harga ID 50K. Nah, di sini div kelas chart itemnya, image-nya sendiri terdapat gambar dan alat produk yang terdapat di dalam webnya sendiri yaitu produk 1 dengan div kelas item detailnya. Dan nama produknya itu produk 1. Div sendiri menempatkan item harganya yaitu IDR 50K div. Dan I-nya sendiri data avatar sama dengan threads 2 dan kelas detail item IDIV. Nah, di sini di teacher 2 ini memiliki icon hapus teacher 2. ID datanya untuk menampilkan icon dari Flutter Iconize, atribut data Flutter sama dengan trace 2 menunjukkan bahwa icon tok sampah kelas data item mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu pada ikon atau untuk mengganti fungsi JavaScript untuk menghapus item dan keranjang Belanda. Itu fungsi dari ID data pattern sama dengan threads 2 kelas delete item. Itu tadi saya lanjutkan ke teman saya atas nama Rida Awalia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang section plus atau wrapper ID sama dengan home, main class atau konten, K1 ingin wajah bersih dan span, glowing, span, K1 silakan kunjungi web kami, harga terjangkau dan sangat murah. Elemen section dengan kelas wrapper ID home yaitu digunakan untuk mengelompokkan konten yang terkait dalam sebuah halaman web. Dalam kasus ini wrapper adalah kelas CSS yang memungkinkan digunakan untuk menerapkan gaya tertentu pada bagian ini. ID home memberikan identifikasi untuk bagian ini yang dapat digunakan untuk merujuk ke bagian ini dari link atau dari script JavaScript. Elemen main adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengelompokkan konten utama dari sebuah halaman. Kelas konten mungkin digunakan untuk menerapkan gaya tertentu pada konten ini. Terus ada elemen K1 yaitu
Judul utama digunakan untuk menampilkan judul utama dari halaman atau bagian halaman, kemudian diikuti oleh elemen span yang berisi teks glowing. Penggunaan span dalam H1 dapat digunakan untuk memberikan gaya atau penanganan khusus pada teks tertentu. Terus elemen P untuk paragraf, ini yang untuk paragraf digunakan untuk menampilkan paragraf teks yang menjelaskan atau menginformasikan tentang layanan atau produk yang ditawarkan. Konten ini di dalamnya adalah contoh deskripsi, uh, deskripsi, deskripsi yang deskripsi tentang produk yang ditawarkan, terus konten di dalam sebuah deskripsi singkat tentang harga dan keunggulan yang ditawarkan. Terus elemen A atau ancor atau digunakan untuk membuat tautan atau hyperlink, atribut ref atau pagar menunjukkan bahwa tautan ini saat ini tidak menuju ke halaman lain. Dalam kurung atau gunakan pagar untuk tunjukkan demonstrasi. Dan kelas tombol memungkinkan digunakan untuk memberikan gaya tertentu pada tautan ini, seperti tampilkan tombol. Terus section ID sama dengan about, kelas sama dengan about. H2 about ini yaitu dengan ID about dengan kelas section digunakan untuk mengelompokkan konten terkait tentang kami atau about me. ID about memberikan identifikasi untuk bagian ini yang dapat digunakan untuk merujuk ke bagian ini dari link atau dari script JavaScript. Terus elemen H2 elemen H2 yaitu tentang judul digunakan untuk menampilkan judul utama. Terus elemen div itu dengan kelas row digunakan untuk menampung konten utama di dalam bagian about me. Ini bisa digunakan untuk mengatur tata letak secara grid atau black box tergantung pada gaya CSS yang diterapkan. Terus elemen div dengan kelas about MG atau dengan kelas about MG digunakan untuk menampung gambar yang memungkinkan merupakan gambar representatif dari produk atau dari perusahaan. Gambar ini memiliki atribut alt untuk deskripsi alternatif yang penting untuk aksesibilitas. Terus elemen div kelas sama dengan konten. H3 yaitu untuk judul. Kenapa harus membeli toko download kami? H3 ini juga digunakan untuk menampilkan judul yang menjelaskan konten berikutnya, yaitu keunggulan dan alasan mengapa pengguna harus memilih toko online kami. Yaitu selanjutnya ada P, yaitu untuk digunakan menampilkan paragraf teks yang menjelaskan alasan mengapa produk di toko online tersebut berkualitas tinggi, penggunaan bar untuk pemisah urutan poin. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya berikan ke teman saya atas nama Ailus Naini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rida Awali Adi.
Di sini ada elemen section ID, produk, kelas, sama dengan produk. Elemen section ini dengan ID produk dan kelas produk digunakan untuk mengelompokkan konten terkait produk yang ditampilkan. ID produk memberikan identifikasi unik untuk bagian ini. Dan kelas produk mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu pada bagian ini. Kemudian yang kedua ada heading 2 produk. Elemen heading 2 untuk judul produk ini digunakan untuk menampilkan judul utama dari bagian produk. Kemudian ada div class sama dengan row. Elemen div ini dengan kelas row digunakan untuk menampung konten utama produk. Ini bisa digunakan untuk mengatur tata letak secara grid atau flexbox tergantung pada gaya CSS yang diterapkan. Kemudian ada div class produk card. Elemen div dengan kelas produk card ini digunakan untuk menampilkan kartu produk tunggal. Kartu ini bisa berisi gambar produk, judul, ikon aksi seperti ikon keranjang belanja dan mata, dan informasi harga. Kemudian ada div kelas sama dengan produk icon, di mana elemen div ini dengan kelas produk icon berisi icon-icon aksi, icon shopping cart dari Flutter icon yang digunakan untuk menambahkan produk ke keranjang belanja. Sedangkan icon AI digunakan untuk melihat detail produk. Kemudian di sini ada div. Div di sini terdapat img shirt sama dengan link gambar produk. Elemen img ini untuk gambar produk digunakan untuk menampilkan gambar produk serta menunjukkan lokasi gambar yang digunakan untuk produk tertentu. Kemudian ada div class produk title card. Di sini div class produk title card, elemen div produk card title ini digunakan dengan produk card title untuk menampilkan judul produk, peringkat bintang, dalam hal ini bintang penuh, dan informasi harga produk. Kemudian ada heading 3. Heading 3 ini untuk judul, menampilkan judul dengan nama paket 1. Kemudian di produk star. Di produk star digunakan untuk menampilkan peringkat bintang produk. Dalam contoh ini menggunakan icon star dari Father's icon dengan kelas tambahan full untuk menunjukkan bintang penuh. Kemudian ada elemen paragraf untuk harga produk yang digunakan untuk menampilkan produk pada tampilan website. Kemudian ada elemen span yang di dalam elemen paragraf. Teks yang berada di teks span sering digunakan untuk menunjukkan harga asli sebelum diskon. Harga ini biasanya ditampilkan dengan gaya visual yang berbeda, seperti dicoret, agar pengguna dapat melihat bahwa produk ini dalam diskon. Itulah penjelasan dari saya. Kemudian saya akan dilanjutkan kepada teman saya, Aldi. Elemen section dengan ID, kontak, dan kelas kontak. Section digunakan untuk mengelompokkan konten terkait informasi kontak, ID kontak, memberikan identifikasi untuk bagian ini, dan kontak mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu pada bagian ini. Ulangi dulu ya. Ulangi dulu. Ini videonya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayul Husnaini. Pertama section dengan ID, kontak, dan kelas kontak
Section digunakan untuk mengelompokkan kontak terkait informasi kontak. Section ID kontak, kelas kontak memberikan identifikasi untuk bagian ini, dan kelas kontak mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu pada bagian ini. Untuk elemen H2, kontak kami tutup H2 digunakan untuk menampilkan judul utama dari bagian kontak. Untuk elemen div dengan kelas row, div dengan kelas row digunakan untuk menampung konten utama dalam bentuk baris atau grid. Ini membantu dalam penataan tata letak elemen-elemen di dalamnya. Untuk elemen iframe from action untuk menampilkan peta maps. Iframe digunakan iframe share mana ya? Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayul Husnaini, yaitu section dengan ID kontak dan kelas. Section digunakan untuk mengelompokkan konten terkait informasi kontak. ID kontak memberikan identifikasi untuk bagian ini, dan kelas kontak mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu pada bagian ini. Elemen H2 untuk judul tutup H2 digunakan baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayul Husnaini. Section dengan ID section dengan ID kontak dan kelas kontak. Section alamak, kenapa ini lagi? Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayul Husnaini. Section ID kontak, kelas kontak digunakan untuk mengelompokkan konten terkait informasi kontak. ID kontak memberikan identifikasi untuk bagian ini, dan kelas kontak mungkin digunakan untuk memberikan gaya tertentu pada bagian ini. Untuk elemen H2, kontak kami tutup H2 digunakan untuk menampilkan judul utama dari bagian kontak. Div kelas sama dengan row, dengan kelas row digunakan untuk menampung konten utama dalam bentuk baris atau grid. Ini membantu dalam penataan tata letak elemen-elemen di dalamnya. Iframe search, elemen iframe digunakan untuk menampilkan peta maps. From action, iframe digunakan untuk menampilkan peta dari Google Maps dengan URL yang ditentukan atribut search menunjukkan URL peta. From action, from digunakan untuk membuat formulir untuk pengguna mengirim pesan atau informasi atribut. Atribut action biasanya digunakan untuk menentukan URL atau script yang akan memproses data formulir setelah pengguna mengirimkan. Div class sama dengan input group.
elemen div dengan kelas input group dan input untuk bidang input, div class, input group, div dengan kelas input group digunakan untuk mengelompokkan ikon atau menggunakan feather icons dalam contoh ini, dan input text untuk nama, email, dan nomor HP setiap elemen input, tipe teks, tipe sama dengan teks, placeholder sama dengan nama, memiliki atribut tip dan placeholder untuk menentukan jenis input dan teks placeholder yang ditampilkan saat input kosong. Untuk elemen button, tipe sama dengan submit, kelas submit, teks kirim pesan itu button, button untuk tombol kirim pesan digunakan untuk menampilkan tombol yang akan mengirim formulir input tipe sama dengan teks, placeholder sama dengan nomor HP, tipe sama dengan submit menunjukkan bahwa ini adalah tombol yang akan mengirimkan data formulir saat diklik. Tag, folder, folder digunakan untuk mendefinisikan bagian folder dari sebuah dokumen atau bagian dokumen. Biasanya folder berisi informasi tentang penulis dokumen, hak cipta atau tautan ke dokumen terkait. Tag ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah paragraf teks. Sekian dari penjelasan HTML dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi CSS Sum yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode CSS pada web ini. Yang pertama, di sini ada tanda bintang atau selektor universal. Selektor universal ini berlaku untuk semua elemen pada halaman web. Di sini margin 0 berarti mengatur margin dari semua elemen menjadi 0 dan menghapus ruang kosong di sekitar elemen. Paddingnya 0 mengatur padding dari semua elemen menjadi 0 dan menghapus ruang kosong dalam elemen. Box size yaitu border box berarti mengubah perhitungan lebar dan tinggi elemen untuk memasukkan padding dan border sehingga lebih mudah diatur. Kemudian di sini ada elemen HTML yaitu scroll behavior yaitu smooth, mengatur perilaku scroll menjadi halus ketika pengguna mengklik tautan jangkar atau anchor link atau menggunakan fungsi scroll lainnya. Kemudian di sini ada elemen body, font family-nya, Popin sans serif berarti mengatur jenis huruf sesuai pada teks dalam elemen body dengan cadangan jenis huruf sans serif jika Popin tidak tersedia. Kemudian di sini ada background color yaitu white smoke berarti mengatur latar belakangnya dari elemen body menjadi putih. Terus color RGB-nya dengan nilai 10 10 10 berarti mengatur warna teks menjadi hampir semua hitam. Kemudian di sini ada elemen ada min height-nya yaitu 3000 pixel berarti mengatur tinggi minimum dari elemen body menjadi 3000 pixel.
Yang selanjutnya di sini ada navbar. Displaynya yaitu flex, berarti mengatur elemen navbar sebagai elemen fleksibel dengan menggunakan model Flexbox. Flexbox itu adalah metode tata letak satu dimensi yang digunakan untuk mengatur dan menyelaraskan item di dalam wadah secara efektif. Kemudian di sini ada justify content dengan space between, yang berarti navbar ini diatur sedemikian rupa sehingga ada ruang kosong atau space di antara item. Item pertama akan ditempatkan di awal atau kiri, dan item terakhir di akhir atau kanan dengan ruang kosong yang merata di antara mereka. Kemudian di sini ada alike items di center. Berarti navbar ini secara vertikal di tengah, kemudian memastikan bahwa semua item di dalam navbar sejajar atau secara horizontal. Kemudian sini ada paddingnya yaitu 1,4 rem, 7%, berarti memberikan ruang padding pada memberikan navbarnya dengan nilai 1, rem untuk ruang vertikal atas dan bawah, dan 7%-nya itu untuk ruang horizontal atau kiri dan kanan. Satuan rem adalah satuan relatif yang berdasarkan ukuran font dari elemen root. Kemudian di sini ada background color RGB yaitu dengan nilai 228, 220, 220, dan 0,9. Berarti mengatur navbar diatur dengan warna abu-abu muda menggunakan nilai RGBA, yang artinya warna ini terdiri dari nilai merah dengan 228, hijau 220, biru 220, dan tingkat transparansi atau alpha 0,9. Kemudian di sini ada border bottom dan 1 pixel solid dan warnanya Sudley brown. Berarti menambahkan border bawah pada elemen navbar dengan ketebalan 1 pixel, jenis garis solid dan warna Sudley brown-nya yaitu coklat. Kemudian ada posisinya fixed, berarti navbar di posisinya tetap di viewport. Elemen ini akan tetap berada di tempat yang sama bahkan saat halaman di scroll. Topnya 0 berarti navbarnya pada posisi paling atas dari viewport 0 pixel dari atas. Kemudian leftnya navbarnya pada posisi paling kiri. Right-nya navbarnya terletak pada posisi paling kanan dari viewport. Kemudian di sini ada Z index 999, berarti mengatur tingkat tumpukan atau stacking order dari elemen navbar. Nilainya 999 memastikan bahwa elemen ini berada di atas elemen lain di halaman, kecuali elemen dengan nilai Z index yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada elemen navbar logo. Font size-nya 2 rem, berarti navbar logo menjadi 2 rem, satuan rem. Nah, navbar logonya menjadi 2 rem. Font weight yaitu 900, berarti mengatur ketebalan font menjadi 900 yang berarti sangat tebal. Kemudian di sini ada colornya RGB dengan nilai 20, berarti nilai merahnya 20, hijaunya 20, dan birunya 20. Berarti warna ini hampir hitam tetapi sedikit lebih terang. Kemudian di sini ada elemen navbar logo span. Colornya dengan red nilai 131, hijaunya 107, dan hitamnya 1. Berarti warna ini merupakan warna coklat kekuningan. Kemudian ada navbar displaynya in block, marginnya 0,1 rem, dan ketebalannya 1,2 rem, terus colornya yaitu warna hitam. Kemudian sini ada elemen navbar dengan A hover, yang berarti ketika diklik pada teksnya warnanya akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian di sini ada navbar A afternya, berarti kontennya di sini mengatur konten preset elemen after menjadi kosong, berarti ketika elemen digunakan untuk menyisipkan konten setelah elemen asli. Displaynya blok, berarti mengubah tampilannya menjadi blok sehingga elemen ini akan berada di baris baru atau di bawah teks elemen A. Padding bottomnya 0, rem.
paddingnya sebesar 0, rem di bawah elemen dari navbar nav A. Kemudian border bottomnya dengan ketebalan 0,1 rem, jenis garisnya solid dan warna coklatnya kekuningan. Kemudian di sini ada transisinya yaitu 0,2 second linear. Berarti menambahkan efek transisi linear selama 0,2 detik pada transformasi dari elemen after. Kemudian di sini nav hover after transformnya berarti skal X 1. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yaitu Asmaul Husna. Baik, saya akan melanjutkan proyek pembahasan tentang CCS. Nah, di sini ada elemen navbar set from. Ada di sini positif absolute. Nah, positif absolute sendiri mengatur elemen set from dengan posisi absolute sehingga elemen ini diposisikan relatif terhadap elemen induk terdekat yang memiliki posisi selain statis, dalam hal ini elemen navbar. Yang kedua ada top 100. Nah, top 100 sendiri ini menetapkan elemen set from terhadap tepat di bawah elemen induknya, elemen navbar sendiri. Nilai 100% ini berarti elemen ini diposisikan 100% dari bagian atas elemen induknya. Yang kedua ada ring 7%. Nah, menetapkan elemen set from 7% dari sisi kanan elemen induknya. Berikut ada background color yaitu width. Di sini memberikan latar belakang putih pada elemen set from. Berikutnya ada width 400 rem, itu mengatur lembar elemen set from menjadi 40 rem atau satuan relatif yang mengacu pada ukuran front elemen rod. Dan kemudian ada hingnya ini 3,5 rem. Ini mengatur tinggi elemen set from menjadi 3,5 rem. Kemudian ada display flex. Display flex ini menggunakan model data letak fleksibel atau flag box untuk elemen set from. Kemudian ada link atom counter. Ini mengatur elemen di dalam set from untuk disejarkan secara vertikal di tengah kantor. Kemudian ada transfer atau scale dalam kurung 0. Ini menggunakan transformasi skala pada sumbu Y dengan nilai 0. Sehingga elemen set from ini tidak terlihat tingginya ubah menjadi tingginya tidak terlihat, akan diubah menjadi 0. Kemudian ada transform origin atau top. Transfer origin yaitu topnya menentukan titik asal transformasi pada bagian atas elemen. Artinya ini elemen akan mulai mengembang atau menyusut dari atas ke bawah. Ada transition, isinya itu 0,3 session. Ini menambahkan efek transisi selama 0,3 detik pada transformasi elemen shortnya ini. Efek ini akan terlihat halus ketika elemen berubah skala pada sumbu Y. Kemudian ada navbar set from activation, transformnya slide 1. Nah, ini mengubah transformasi skala pada sumbu Y menjadi satu ketika kelas aktif ditambahkan pada elemen set from ini. Berarti elemen tersebut akan tampil dengan tinggi skala 3,5 rem dan menjadi terlihat. Kemudian ada navbar set
from input. Input ini hingnya 100. Ini hing 100-nya ini menetapkan tinggi elemen input untuk menyesuaikan elemen tinggi kontainer induknya yang dalam ini adalah select from seperti ini, memastikan elemen input menggunakan 100% dari tinggi yang tersedia dalam counter, dan kemudian width-nya 100. Width 100 ini menetapkan lebar elemen input untuk menyusun dengan lebar kontainer induknya. Ini membuat elemen input mengambil seluruh lembar yang tersedia di dalam kontainer set from tersebut. Yang kedua ada pending 100 rem. Nah, ini menambahkan pending jarak dalam di semua sisi elemen input sebagai 1 rem. Nah, rem adalah satuan relatif yang mengacu pada ukuran float rod, biasanya ukuran float elemen HTML. Nah, pending ini memberikan ruang tambahan di dalam input, membuat teks tidak terlalu menempel pada tepi. Kemudian ada font atau size-nya ukuran 1,2 rem. Ini mengatur ukuran font teks dalam elemen input menjadi 1,2 rem. Ini berarti ukuran font akan berskala relatif terhadap ukuran font rod, membuat teks dalam input lebih besar dan lebih mudah dibaca. Colornya kita kasih warna black. Nah, ini menetapkan warna teks dalam elemen input untuk menjadikan hitam. Itu black ini memastikan bahwa teks yang dimaksud ke dalam input akan terlihat jelas dan kontras dengan latar belakang putih. Berikut ada navbar set from label. Memiliki margin ringnya 2 ram. Ini menambahkan margin atau jarak keluar. Di sisi kanan elemen label sebesar 2 rem. Ini memberikan ruang ekstra antara elemen label dan elemen lain di sebelah kanannya, seperti input atau ikon pencarian. Margin ini membantu menjaga tata letak yang berisi di terorganisir. Ada kursor, yaitu pointer. Nah, pointer sendiri mengubah kursor mouse menjadi bentuk tangan atau pointer saat penggunaan mengarah mouse ke elemen label. Ini adalah petunjuk visual bahwa elemen label dapat diklik, yang sangat berguna jika label tersebut terhubung dengan elemen input atau tombol pencarian. Berikut ada elemen shopping chart. Elemen shopping chart terdiri dari posisi yang absolut. Nah, ini mengatur elemen shopping chart dengan posisi absolut. Sehingga elemen ini diposisikan relatif terhadap elemen induk terdekat yang memiliki posisi selain statis. Mungkin elemen navbar ini atau elemen induk lainnya yang sesuai. Ada top 100. Top 100 menetapkan elemen shopping chart tepat di bawah elemen induknya. Nilai 100% ini berarti elemen ini diposisikan 100% dari atas elemen induknya. Ada ring 100%. Ini menetapkan elemen shopping chart di luar layar pada posisi kanan 100% dari lebih layar sehingga elemen ini tidak terlihat. Ada hing 100 VH mengatur tinggi elemen shopping chart menjadi 100% sehingga tinggi viewport-nya, tinggi layar tampilannya ini, sehingga elemen ini akan mengisi seluruh tinggi layar. Kemudian ada width 35 rem. Ini mengatur lebar elemen shopping chart menjadi 35 rem. Statusnya ini relatif yang mengacu pada ukuran form elemen rod. Kemudian ada pendingnya, ini pendingnya 0,1,5 rem. Ini menambahkan pending horizontal sebesar 1,5 rem di kedua sisi kiri dan kanan.
kedua sisi kiri dan kanan elemen shopping chart. Kemudian ada colornya di sini white, mengatur teks di dalam elemen shopping chart menjadi putih seperti ini. Kemudian ada background colornya ada 1, 1, 3, dan 0,9. Ini memberikan warna latar belakang dengan warna hitam semi transparan. Nilai grafnya itu 1,13 dan 0,9, berarti hitam dengan transparansi 0,9. Ada transition 0,3 S linear. Ini menambahkan efek transisi linear selama 0,3 detik pada sebuah perubahan properti yang dapat berupa ini, dalam hal ini seperti ring. Efek ini akan terlihat halus ketika elemen berubah posisi. Kemudian ada elemen shopping chart aktif. Ring ini terdapat 0. Mengapa? Karena mengatur posisi elemen shopping chart pada posisi kanan layar. Ketika kelas aktif ditambahkan, ini berarti elemen akan berpindah pada posisi awal minus 100% di luar layar ke posisi 0 di dalam layar, tepat pada sisi kanan. Kemudian ada elemen shopping chart image, yaitu hingga berukuran 6 rem. Ini mengatur tinggi gambar menjadi 6 rem. Satuan rem adalah status relatif yang mengacu pada ukuran float, biasanya elemen HTML. Ini memastikan gambar memiliki tinggi tetap yang konsisten. Dan kemudian ada border radius, yaitu 50%. Memberikan radius tepi sebesar 50% yang mengubah gambar menjadi bentuk lingkaran. Ini adalah trik untuk membuat gambar profil atau avatar berbentuk lingkaran. Kemudian ada border 2px solid dan grain 131, dan 107 dan 1. Ini menambahkan border atau bingkai solid dengan ketebalan 2 piksel. Dan warna RGB-nya tertentu. RGB-nya sendiri itu 131, 107, dan 1. Warna ini menambahkan kontras yang menarik dan menonjolkan gambar. Kemudian ada elemen shopping chart item. Ini memiliki margin 2 rem kosong, menambahkan margin vertikal sebesar 2 rem di atas dan di bawah setiap item dalam keranjang. Ini memberikan ruang antara item sehingga tata letak lebih rapi dan tidak terkesan padat. Kemudian ada displaynya flags. Ini mengatur elemen chart item sebagai flag container yang memungkinkan penggunaan tata letak anak-anaknya dengan fleksibel. Kemudian ada link item enter. Ini menyelesaikan semua elemen anak dalam flag container secara vertikal di tengah kontainer. Ini membuat item-item dalam keranjang belanja disejajarkan dengan rapi. Kemudian ada gap 1,5 rem. 1,5 rem ini menambahkan jarak sebesar 1,5 rem antara setiap elemen anak dan flag container. Ini membantu menjaga jarak yang konsisten dan rapi antara elemen. Kemudian ada pending button 1 rem. Ini menambahkan pending bahwa sebesar 1 rem untuk setiap item. Ini memberikan ruang ekstra di dalam bawah konten item, membuat lebih mudah dibaca. Kemudian ada border button 1px dash head grab, yaitu 131, 107, dan 1. Ini menambahkan border bawah dengan gaya garis putus-putus atau dash head.
setebal 1 pixel dan warna RGB-nya tertentu. Ini memberikan pemisahan visual antara item dengan keranjang belanja. Kemudian ada position relatif. Nah, position relatif ini menetapkan elemen short item dengan posisi relatif, memungkinkan penempatan absolut elemen anak di dalamnya seperti delete item. Kemudian ada elemen hopping chart H3. Ini ada isinya font size 1,6 gram. Mengatur ukuran font heading H3 menjadi 1,6 gram. Ini memastikan teks dalam heading cukup besar dan mudah dibaca. Pending button 0,8 gram. Pending button sendiri 0,8 gram ini untuk heading H3 ini memberikan ruang ekstra di bawah heading yang membantu memisahkan heading dari konten di bawahnya. Kemudian ada shopping chart item harga. Sini ada font size-nya 1,2 gram. Ini mengatur ukuran font untuk elemen item harga menjadi 1,2 gram. Ini memastikan teks harga besar dan mudah dibaca, tetapi tidak terlalu mencolok. Berikut ada shopping chart detail item. Ada position atau absolute. Detail item ini dengan posisi absolut dalam stack kontainer induknya, dalam hal ini chart item. Ini memungkinkan penempatan elemen secara bebas di kontainer induk. Ada ringnya 1 ram. Menempatkan elemen delete item 1 ram dari sisi kanan kontainer induknya. Ini biasanya digunakan untuk menempatkan ikon atau tombol hapus di pojok kanan item. Kemudian ada kursor atau printer. Ini mengubah kursor mouse menjadi bentuk tangan pointer saat penggunaan mengarahkan mouse ke elemen. Delete item ini adalah petunjuk visual bahwa elemen ini dapat diklik biasanya untuk menghapus item dari keranjang belanja. Kemudian ada shopping chart delete item hover. Colornya sendiri terdapat 131,107 dan 1. Dari color tersebut ini selektornya ini menargetkan elemen dengan kelas delete item yang berbeda yang berada dalam elemen dengan kelas shopping chart ketika elemen tersebut berada dalam kondisi hover. Kondisi hover terjadi saat penggunaan mengarahkan kursor mouse ke elemen tersebut. Nah, untuk wrapper sendiri akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Rida Aulia. Baik, saya akan menjelaskan tentang elemen wrapper, yaitu min x 100 pH, mengatur tinggi minimum elemen wrapper sebesar 100% dari tinggi viewport atau tinggi layar tampilan. Ini berarti elemen wrapper akan selalu setidaknya setinggi layar, bahkan jika kontennya kurang dari tinggi layar. Terus ada display flex menggunakan model tata letak flexbox untuk elemen. Wrapper flexbox adalah model tata letak yang dirancang untuk mengatur elemen anak di sepanjang satu dimensi, baik secara horizontal maupun vertikal. Ada alih items atau sampai mencatat, yaitu mengatur elemen anak di dalam elemen wrapper untuk disejajarkan secara vertikal di tengah-tengah kontainer flexbox. Ini berguna ketika Anda ingin konten di dalam elemen wrapper berada di tengah secara vertikal. Terus ada background image atau URL image atau judul JPG, menetapkan gambar latar belakang untuk elemen wrapper. Gambar yang digunakan diambil dari direktori image dengan nama file judul.
Terus ada background repeat sama dengan no repeat, eh, yaitu mengatur agar gambar latar belakang tidak diulang. Gambar akan muncul sekali saja dan tidak akan diulang secara horizontal maupun vertikal. Terus ada background size sama dengan cover, yaitu eh, mengatur ukuran gambar latar belakang sehingga menutupi seluruh elemen. Wrapper, gambar akan diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan untuk memastikan seluruh elemen ditutupi, tetapi mungkin sebagian dari gambar akan terpotong untuk mempertahankan aspek rasio. Selanjutnya ada background kurang position sama center, yaitu mengatur posisi gambar latar belakang di tengah-tengah elemen wrapper. Ini berarti bagian tengah gambar akan diposisikan di tengah elemen baik secara horizontal maupun vertikal. Ada position sama dengan relatif, yaitu menetapkan elemen wrapper dengan posisi relatif. Ini berarti elemen akan diposisikan relatif terhadap posisi normalnya. Selain itu, elemen dengan position relatif dapat berfungsi sebagai elemen induk referensi untuk elemen dengan posisi absolut di dalamnya. Terus ada wrapper after. Yang pertama itu ada position dua absolut, yaitu menetapkan position elemen after dengan posisi absolut memungkinkan penempatan bebas di dalam elemen wrapper. Terus ada konten konten ada kutip dua di atas, yaitu menambahkan konten kosong ke pseudo elemen titik dua after. Ini diperlukan untuk menampilkan pseudo elemen. Terus ada display dua blok, yaitu menetapkan pseudo elemen after sebagai elemen blok yang memungkinkan pengaturan ukuran dan posisi seperti elemen blok lainnya. Terus ada width 100%, itu mengatur lebar pseudo elemen after menjadi 100% dari lebar elemen. Wrapper ini memastikan pseudo elemen menutupi seluruh lebar elemen hidupnya. Ada height 28%, yaitu mengatur tinggi pseudo elemen after menjadi 28% dari tinggi elemen. Wrapper ini memberikan overlay semi transparan di bagian bawah elemen. Selanjutnya ada bottom 20 menempatkan pseudo elemen after di bagian bawah elemen. Wrapper ini membuat overlay mulai dari bagian bawah hidup. Terus ada background dua linear gradient deck RGBA 245,1 tutup kurung 8%. Ada RGBA 129, 12, 197, 0 kurung 50%, yaitu mengatur latar belakang pseudo elemen after sebagai gradient linear. Gradient ini memulai dengan warna putih semi transparan. RGBA 245,1 pada posisi 8% dan bertransisi menjadi transparan. RGBA 129,12,197,0 pada posisi 55%. Ini memberikan efek gradasi halus di bagian bawah elemen wrapper. Terus ada elemen wrapper konten. Yang pertama itu padding 1,4 rem 7%, yaitu menambahkan padding internal sebesar 1,4 rem di bagian atas dan bawah serta 7% dari lebar elemen di bagian kiri dan kanan. Ini memberikan ruang di sekitar konten dalam wrapper. Terus ada max kurang width 50
60 rem, yaitu mengatur lebar maksimum elemen konten menjadi 60 rem. Ini memastikan bahwa konten tidak akan melebar lebih dari 60 rem menjadi tata letak tetap rapi dan mudah dibaca. Terus ada konten H1. Yang pertama itu ada font size jadi 5M, yaitu mengatur ukuran font heading H1 menjadi 5M. Satuan M adalah satu relatif yang berdasarkan pada ukuran font elemen ini membuat heading sangat besar dan menonjol. Terus ada selanjutnya adalah color, yaitu color with the smoke, yaitu mengatur warna teks heading menjadi with the smoke, yaitu warna putih lembut yang lebih hangat dan kurang terang dibandingkan warna putih murni. Terus ada light height, Lin ukuran hex sama dengan 1.2, yaitu mengatur tinggi baris menjadi 1.2 kali ukuran font. Ini memberikan sedikit ruang antara baris teks, membuat teks lebih mudah dibaca dan tidak terlalu rapat. Terus ada aku dulu. Selanjutnya ada lin ukuran height sama dengan 1.2, yaitu mengatur tinggi baris menjadi 1.2 kali ukuran font. Ini memberikan sedikit ruang antara baris teks, membuat teks lebih mudah dibaca dan tidak terlalu rapat. Terus ada teks shadow titik 1 px, yaitu menambahkan bayangan teks dengan offset horizontal dan vertikal sebesar 1 pixel, blur radius sebesar 3 pixel, dan warna bayangannya RGBA dalam kurun 3,3,30.5. Tutup kurung ini memberikan efek bayangan halus yang menambahkan dimensi dan keterbacaan pada teks, terutama di atas gambar latar belakang. Terus ada elemen wrapper konten P. Yang pertama itu ada font size 2 rem, yaitu mengatur ukuran font untuk elemen paragraf dalam huruf P menjadi 2 rem. Ini membuat teks paragraf lebih besar dari teks standar yang meningkatkan keterbacaan dan penekanan. Terus ada margin top sama dengan 1 rem, yaitu menambahkan margin atas sebesar 1 rem pada elemen paragraf. Ini memberikan ruang antara paragraf dan elemen sebelumnya seperti heading atau elemen lainnya, sehingga tata letak terlihat lebih rapi. Terus ada color RGB dalam kurun 0,00, yaitu mengatur warna teks paragraf menjadi hitam. Ini memberikan kontras yang baik terhadap latar belakang dan memastikan keterbacaan yang tinggi. Terus ada teks shadow, yaitu menambahkan bayangan teks dengan offset horizontal dan vertikal sebesar 1 pixel, blur radius sebesar 3 pixel, dan warna bayangan RGB dalam kurun 255, 244, 244. Ini memberikan efek bayangan halus yang menambahkan dimensi dan meningkatkan keterbacaan teks, terutama di atas gambar latar belakang. Terus ada wrapper konten tombol. Yang pertama itu ada display sama dengan inline block, yaitu menetapkan elemen tombol sebagai elemen inline block yang memungkinkan untuk menambahkan padding, margin, dan properti dimensi lainnya tanpa memaksa elemen berada di baris yang sama dengan elemen lainnya. Terus ada margin top, margin top 1 rem, yaitu menambahkan margin atas sebesar 1 rem pada elemen tombol. Ini memberikan ruang antara tombol dan elemen sebelumnya sehingga tata letak terlihat lebih rapi.
Terus ada kolor, kolor RGB kurang 000, ya. Selanjutnya ada color, yaitu mengatur warna teks paragraf menjadi hitam. Ini memberikan kontraks yang baik terhadap latar belakang dan memastikan keterbacaan yang tinggi. Terus ada teks shadow, yaitu menambahkan bayangan teks dengan offset horizontal dan vertikal sebesar 1 piksel, blur radius sebesar 3 piksel, dan warna bayangan 255, 244, 244. Ini memberikan efek bayangan halus yang menambahkan dimensi dan meningkatkan keterbacaan teks, terutama di atas gambar latar belakang. Terus ada elemen konten tombol, yaitu yang pertama ada display. Display itu menambahkan bayangan dengan display itu menambahkan elemen tombol sebagai elemen inline block yang memungkinkan untuk menambahkan padding, margin, dan properti dimensi lainnya tanpa memaksa elemen berada di baris yang sama dengan elemen lainnya. Terus ada margin. Marginnya itu menambahkan margin sebesar 1 rem pada elemen tombol. Ini memberikan ruang antara tombol dan elemen sebelumnya sehingga tata letak terlihat lebih rapi. Terus ada padding, yaitu menambahkan padding internal sebesar 1 rem di bagian atas dan bawah serta 3 rem di bagian kiri dan kanan. Ini memberikan ruang internal yang cukup pada tombol, membuatnya lebih besar dan lebih mudah diklik. Selanjutnya ada font size, yaitu mengatur ukuran untuk teks dalam tombol menjadi 1.4 rem. Ini membuat teks tombol mudah dibaca. Ada color, color sama dengan white, yaitu mengatur warna teks dalam tombol menjadi putih. Ini memberikan kontras yang baik terhadap latar belakang tombol, memastikan keterbacaan yang tinggi. Terus ada background color, yaitu 131, 107,1, yaitu mengatur warna latar belakang tombol menjadi warna coklat tua. Ini memberikan tampilan yang hangat dan menarik pada tombol. Terus ada border radius, yaitu menambahkan radius sudut sebesar 0,5 rem pada tombol. Ini memberikan tampilan sudut yang halus dan membulat, membuat tombol terlihat lebih modern dan menarik. Terus ada box shadow, yaitu 11301, yaitu menambahkan bayangan kotak dengan offset horizontal dan vertikal sebesar 1 piksel, blur radius sebesar 3 piksel, dan warna bayangan 11301 ini memberikan efek bayangan halus yang menambahkan dimensi pada tombol, membuatnya tampak sedikit terangkat dari halaman. Terus ada about. Ada about, ya, yang pertama itu ada padding sama dengan 8 rem, 7%, 1.4 rem, yaitu 8 rem untuk padding atas dalam kurun top, 7% untuk padding kiri dan kanan. Nilai persentasi ini dihitung dari lebar kontainer induk elemen about 1 rem untuk padding bawah top elemen. Terus ada about A2, yaitu teks alin. Yang pertama itu teks alin sama dengan center, yaitu mengatur teks dalam elemen H2 di dalam elemen about untuk disejajarkan di tengah secara horizontal. Terus ada font size sama dengan 2 rem, yaitu mengatur ukuran font untuk teks dalam elemen H2 sebesar 2 rem dalam kurun root M, yang merupakan ukuran relatif berdasarkan ukuran font root dalam kurun umumnya elemen HTML. Terus ada margin bottom, yaitu dengan 4 rem, yaitu mengatur margin bawah bottom untuk elemen H2 sebesar 4 rem, memberikan ruang kosong di bawah elemen H2 untuk memisahkannya dari elemen di bawahnya. Terus ada about row. Yang pertama itu ada display dengan flex, yaitu menggunakan model tata letak flexbox untuk elemen row di dalam elemen. About flexbox adalah model tata letak yang dirancang untuk mengatur elemen anak di sepanjang satu dimensi, baik secara horizontal maupun vertikal.
Terus ada about IMAX, yaitu yang pertama ada flex 1145 rem, yaitu property flex mengatur bagaimana elemen about IMAX berperilaku dalam konteks flexbox. Kutip 2.1, yaitu elemen ini akan mengambil ruang yang tersedia secara proporsional dengan elemen lain yang juga memiliki properti flag grow. Elemen kutip 1 juga elemen ini memiliki kemampuan untuk mengecil flex sering jika diperlukan. 45 rem nilai flex basis yang menentukan ukuran awal elemen sebelum ekstra didistribusikan. Dalam kasus ini elemen akan memiliki ukuran dasar 45 rem. Terus ada about Mac ukuran Mac. Ya, yang pertama itu ada width 100%, yaitu properti ini memastikan bahwa elemen gambar IMAX mengambil lebar penuh dari elemen induknya dan merubah IMAX. Ini membuat gambar bersifat responsif terhadap ukuran elemen induknya, menjaga proporsi yang benar dan menghindari pemotongan. Terus ada about raw content. Yang pertama itu ada flex 135 rem, yaitu sama seperti about IMAX. Elemen konten juga dia tuh menggunakan properti flexbox. 135 elemen ini mengambil ruang elemen yang tersedia secara proporsional dengan elemen lain yang juga memiliki properti flag grow. Kutip 1 juga elemen ini memiliki kemampuan untuk mengecil flex string jika diperlukan. 35 rem nilai flex basis yang menentukan ukuran awal elemen sebelum ruang ekstra didistribusikan. Dalam posisi ini elemen akan memiliki ukuran 35 rem. Yang selanjutnya ada padding sama dengan 0,1 rem, yaitu properti ini menambahkan padding horizontal sebesar 1 rem pada elemen konten. Ini memberikan ruang antara konten di dalam elemen konten dan batas luar elemen tersebut, membuat tata letak terlihat lebih rapi. Terus selanjutnya ada raw content H3. Yang pertama ada font size 1.8 rem mengatur ukuran font untuk elemen heading H3 menjadi 1.8 rem. Ini membuat teks heading lebih menonjol dibandingkan teks paragraf, memberikan hierarki visual yang jelas. Yang kedua, margin bottom. Margin bottom 1 rem menambahkan margin bawah sebesar 1 rem pada elemen heading. Ini memberikan ruang antara heading dan elemen berikutnya seperti paragraf atau elemen lain, membuat tata letak terlihat lebih struktur. Terus ada about content P. Yang pertama itu ada margin bottom 1 rem, itu menambahkan margin bawah sebesar 1 rem pada elemen paragraf. Ini memberikan ruang antara paragraf dan elemen berikutnya, membuat tata letak terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Yang kedua ada font size 1.1 rem, yaitu mengatur ukuran font untuk elemen paragraf menjadi 1.1 rem. Ini sedikit lebih kecil dari ukuran font heading, tetapi masih cukup besar untuk keterbacaan yang baik. Terus ada font weight sama dengan 200, yaitu mengatur berat font menjadi 200 yang merupakan berat font yang sangat ringan. Ini memberikan tampilan teks yang halus dan elegan. Ada line height sama dengan 1.5 rem, yaitu mengatur tinggi baris untuk teks paragraf menjadi 1.5 rem. Ini memberikan ruang yang cukup antara baris teks, meningkatkan keterbacaan dan kenyamanan visual. Selanjutnya yang akan dibacakan materinya yang akan dibacanya itu teman saya, yaitu dari Ayah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rida Awalia. Di sini kita punya style CSS pada bagian produk. Yang pertama ada padding 8 rem, 7%, 1.4 rem.
8 rem ruang dari sisi atas elemen adalah 8 rem. Relatif unit biasanya berdasarkan ukuran font. 7% ruang dari sisi kiri dan kanan elemen adalah 7% dari lebar elemen kontainer. 1,4 rem, ruang dari sisi bawah elemen adalah 1,4 rem. Kemudian yang kedua ada elemen produk heading 2. Di sini teks align center font size 2 rem, margin button 4 rem. Teks align ini membuat teks di dalam heading 2 menjadi rata tengah. Font size, ukuran font teks di dalam heading 2 adalah 2 unit rem. Margin bottom menambahkan margin bawah sebesar 4 unit rem di bawah heading 2. Kemudian ada elemen produk row. Di sini display grid menjadikan elemen row sebagai grid container. Ini memungkinkan penataan elemen anak produk card menggunakan grid layout. Kemudian grid template columns mengatur kolom dalam grid report. Berarti grid akan membuat sebanyak mungkin kolom dapat sesuai dengan lebar minimum 30 rem. Kemudian dan setiap kolom akan mengisi sisi ruang tersedia secara merata. Menetapkan jarak elemen dalam guard sebesar 1,5 rem. Margin top 4 rem. Kemudian menambahkan margin atas sebesar 4 rem pada elemen row memberikan ruang antara elemen ini dan elemen di atasnya. Kemudian di sini pada elemen produk row, produk card, teks align center, di mana di sini mengatur teks dalam elemen produk card agar berada di tengah. Kemudian ada padding bottom 2 rem. Di sini kita menambahkan padding bawah sebesar 2 rem pada elemen berikut, pada elemen produk card. Kemudian ada border 2px solid gray, di mana menetapkan border sebesar 2px dengan warna abu-abu pada elemen produk card. Kemudian terdapat padding sebesar 2 rem. Menambahkan padding sebesar 2 rem di semua sisi elemen produk card. Kemudian ada elemen produk row, produk icon. Display flex mengatur elemen icon sebagai flex container. Kemudian ada justif content center. Di sini mengatur elemen anak dalam produk icon agar berada di tengah secara horizontal. Kemudian gap titik 2. Saya lanjut. Di sini ada elemen produk icon. Di sini ada width 4 rem, height 4 rem dengan mengatur lebar dan tinggi elemen A menjadi 4 rem. Kemudian ada color black, mengatur warna teks dan icon dalam elemen A menjadi hitam. Kemudian ada margin 0,3 rem, menambahkan margin sebesar 0,3 rem di semua sisi elemen A. Kemudian ada border radius menetapkan border sebesar 1px dengan warna abu-abu pada elemen A. Kemudian ada border radius 50%, membuat elemen A berbentuk lingkaran. Kemudian ada display flex, align item center, justif content center. Di sini mengatur elemen A sebagai flex container dengan elemen anak berada di tengah secara vertikal dan horizontal. Kemudian di sini ada produk icon A dengan background color RGB 185,185,21
dengan mengubah warna latar elemen A menjadi kuning ketika di cover border 1px solid black. Kemudian ada border 1px solid black, yaitu mengubah warna border elemen A menjadi hitam ketika di cover. Kemudian yang ada produk Pro Card EMG. Di sini terdapat border radius 40%. Di sini kita membulatkan sudut gambar menjadi 40%. Kemudian ada width 80%. Mengatur lebar gambar menjadi 80% dari elemen induknya. Kemudian ada border 1px solid. Di sini untuk menetapkan border sebesar 1px di sekitar gambar. Kemudian raw produk card title heading 3. Di sini ada font size 2 rem. Di sini mengatur ukuran untuk elemen heading 3 menjadi 2 rem. Kemudian ada raw produk start. Di sini ada font size 1.7 rem. Di sini mengatur ukuran font untuk elemen produk start menjadi 7 rem. Kemudian ada padding 0,8 rem. Di sini menambahkan padding sebesar 0,8 rem di semua sisi elemen produk start. Kemudian ada color RGB 131,107,1. Sini mengatur warna teks icon dalam elemen produk start menjadi warna coklat keemasan. Kemudian ada elemen produk raw start full. Mengatur warna pengisian untuk elemen dengan kelas full dalam produk start menjadi warna coklat keemasan. Kemudian ada elemen produk card harga. Di sini terdapat font size 1,3 titik rem. Mengatur ukuran font untuk elemen produk card harga menjadi 1,3 rem. Kemudian ada font white. Di sini mengatur berat font menjadi tebal. Kemudian di sini ada elemen produk harga span. Font size rem ini mengatur ukuran font untuk elemen span dalam produk card harga menjadi 1 rem. Font white letter mengatur berat font menjadi lebih ringan. Text decoration line stroke menambahkan garis coret line stroke pada teks dalam elemen span. Baik, itulah penjelasan saya. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan kepada anggota kelompok saya, Aldi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayelusna ini. Itu elemen kontak, padding 8 rem 7%, 1 titik, 4 rem. Menambahkan padding pada elemen kontak. Atas 8 rem, kanan dan kiri 7%, bawah 1 titik, 4 rem. Untuk elemen kontak H2, text alike center. Menyelaraskan teks pada elemen heading H2 di tengah. Font size 2 rem. Mengatur ukuran font untuk elemen H2 menjadi 2 rem. Untuk margin button 4 rem. Menambahkan margin bawah sebesar 4 rem pada elemen H2, memberikan ruang antara elemen, dan elemen ini adalah elemen berikutnya. Untuk elemen V, text alike center, menyelaraskan teks pada elemen paragraf P di tengah. Max white 30 rem, mengatur lebar maksimal elemen P menjadi 30 rem. Margin auto, menambahkan margin otomatis di semua sisi elemen P yang akan menyelaraskan di tengah wadah induk. Untuk elemen kontak raw display flex, elemen raw sebagai flex container memungkinkan penataan elemen anak menggunakan block box. Untuk margin top 2 rem,
menambahkan margin atas sebesar 2 rem pada elemen row. Background color pagar 222. Nah, mengatur warna latar belakang elemen row menjadi warna abu-abu gelap pagar 222. Elemen kontak row maps flex 145 rem menetapkan elemen maps memiliki fleksibilitas 1 dengan lebar dasar 45 rem. Ini memungkinkan elemen untuk mengisi ruang yang tersedia dalam wadah flex. White 100% mengatur lebar elemen maps menjadi 100% dari wadah induk. Objek white cover mengatur cara elemen maps menyesuaikan kontaknya. Cover memastikan konten elemen akan mengisi sepenuhnya area elemen tanpa mengubah rasio aspek. Elemen kontak row from flex 1 titik 145 rem menetapkan elemen from memiliki fleksibilitas 1 dengan lebar dasar 45 rem. Ini memungkinkan elemen untuk mengisi ruang yang tersedia dalam wadah flex. Padding 5 rem 2 rem menambahkan padding pada elemen from atas dan bawah 5 rem, kanan dan kiri 2 rem. Teks align center menyelaraskan teks pada elemen from di tengah. Untuk kontak elemen kontak row from input group ini display flex mengatur elemen input group sebagai flex container. Align item center menyelaraskan elemen anak secara vertikal di tengah dalam elemen input group. Margin top 2 rem ini menambahkan margin atas sebesar 2 rem pada elemen input group. Nah, background color III mengatur warna latar belakang elemen input group menjadi abu-abu terang. Border 1 VX solid black menambahkan border sebesar 1 VX dengan warna hitam pada elemen input group. Padding left 2 rem untuk menambahkan padding kiri sebesar 2 rem pada elemen input group. Elemen kontak row from input group input white 100 dari ikut ya. Itu. Iya, Mas. Terus berhenti dulu ya. Elemen kontak from input group input white 100% mengatur lebar input menjadi 100% dari elemen input group. Padding 2 rem menambahkan padding sebesar 2 rem di semua sisi elemen input. Font size 1.2 rem. Background mengatur ukuran font untuk elemen input menjadi 1.2 rem. Background none mengatur latar belakang elemen menjadi transparan. Elemen input transparan. Elemen kontak row from submit. Margin top 3 rem menambahkan margin atas sebesar 3 rem pada elemen submit. Display
inline block mengatur elemen submit sebagai elemen blok garis atau inline block. Padding 1 rem, 3 rem. Menambahkan padding pada elemen submit atas dan bawah 1 rem, kanan dan kiri 3 rem. Font size 1.2 rem. Mengatur ukuran font untuk elemen submit menjadi 1.2 rem. Background color RGB 131 107 1 mengatur warna latar belakang elemen submit menjadi warna coklat keemasan. Kursor pointer mengubah kursor menjadi bentuk tangan atau pointer ketika diarahkan ke elemen submit. Elemen border background color 333 mengatur warna latar belakang border menjadi gelap. Pagar 333 memberikan kontras dengan warna teks. Color white mengatur warna teks di dalam border menjadi putih. Teks align center menyelaraskan teks di dalam font border ke tengah. Padding 1 px menambahkan padding sebesar 1 pixel di sekitar isi border, memberikan sedikit ruang di sekitar konten border. Elemen border P margin 0 menghapus margin default yang diberikan oleh browser untuk elemen paragraf di dalam border. Hal ini memastikan tidak ada ruang tambahan di atas atau di bawah teks paragraf dalam border. Untuk media query untuk layar laptop max weight media query ini aktif max weight 1366 px. Media query ini akan aktif ketika lebar layar maksimal adalah 1366 pixel atau kurang. HTML font size 100%. Pada layar laptop dengan lebar ini, ukuran font dalam elemen HTML akan disetel kembali ke ukuran defaultnya. Ini berguna untuk memastikan bahwa teks dan elemen lainnya tetap sesuai dengan pengaturan default saat ukuran layar tidak terlalu kecil atau besar. Untuk media query untuk layar HP, max weight 450 px. Media query ini akan aktif ketika lebar layar maksimal adalah 450 pixel atau kurang, khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone atau HP. HTML font size 100%. Font size pada layar HP dengan ukuran ini, ukuran font dalam elemen HTML akan diatur menjadi 55% dari ukuran defaultnya. Ini dilakukan untuk mengakomodasi layar yang lebih kecil dengan ukuran teks yang lebih sesuai untuk kenyamanan pengguna. Untuk media query untuk tablet, media max weight 768 px. Media query di atas ditunjukkan untuk layar dengan lebar maksimum 768 pixel. Font size 65%. Font size mengatur ukuran font dalam elemen HTML menjadi 65% dan ukuran defaultnya. Ini membantu mengatur ulang skala tampilan agar lebih sesuai dengan ukuran layar yang lebih kecil pada perangkat tablet dan mobile. Elemen hamburger menu mengubah tampilan menu hamburger untuk ditampilkan sebagai blok saat tampilan layar mencapai lebar maksimal 768 pixel. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses menu navigasi dengan lebih mudah pada perangkat mobile.
bagian navbar, nav. Elemen navbar dan navigasi mengatur tampilan dan perilaku navbar dan menu navigasi saat layar dalam mode mobile. Saat tombol hamburger menu diklik, menu navigasi muncul dari kanan dengan transisi halus atau transition 03.S. Setiap elemen menu memiliki ukuran dan gaya teks yang lebih sesuai untuk tampilan mobile, termasuk hover yang ditambahkan dengan transformasi skala. Bagian navbar search, forum pencarian mengatur lebar. From pencarian pada navbar menjadi 80% dari lebar navbar saat tampilan mobile. Penyesuaian ini membantu agar from pencarian tetap terlihat profesional dan dapat diakses dengan mudah. Bagian about. Bagian about menyesuaikan tata letak dan ukuran teks untuk bagian about pada tampilan mobile. Gambar tentang menggunakan objek yang sesuai dengan objek yang diatur agar lebih terlihat. Sekian dari presentasi dari CSS kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan program kami, yaitu yang program selanjutnya JavaScript. JavaScript itu merupakan pemrograman yang dilakukan dalam dokumen HTML untuk menambahkan fungsionalitas ke halaman web. Di sini yang pertama ada fungsi mengaktifkan fungsi class active search. Untuk mengaktifkan kelas panggil elemen dengan cara yaitu dokumen query selector. Jadi dokumen query selector ini digunakan untuk membuat elemen HTML berdasarkan selektor CSS-nya. Jadi untuk mengaktifkannya pertama sini ada cons. Cons itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Jadi variabel yang dideklarasikan dengan cons tidak dapat diubah atau diulang setelah nilai awalnya ditetapkan. Di sini kita buat variabel yaitu cons set form dengan dokumen query selector dengan kelasnya set form, kemudian di sini cons set box, kemudian dokumen query selectornya yaitu dengan ID search box. Jadi kode ini mendeklarasikan dua variabel set form dan set box dan masing-masing menyimpan referensi ke elemen HTML yang diambil dari dokumen menggunakan dokumen query selector. Variabel set form menyimpan elemen dengan kelas set form, sementara set box menyimpan elemen dengan ID set box. Elemen-elemen ini memungkinkan kemungkinan terkait dengan fitur pencarian pada halaman web, di mana search form adalah kontainer untuk formulir, sedangkan search box adalah kotak input untuk memasukkan query pencarian. Kemudian di sini ada cara untuk menangani klik pada tombol pencarian. Ada dokumen query selector dengan ID search button. Kemudian di sini ada on click sama dengan arrow function. Maksud dari on click ini berarti properti yang digunakan untuk menetapkan event handler yang akan dijalankan ketika elemen tersebut diklik. Nah, sama dengan besar ini, yang berarti fungsinya itu dari panah adalah fungsi panah atau arrow function yang berarti menerima parameter yang merupakan objek event yang menyimpan informasi tentang event tersebut. Kemudian di sini ada dokumen query select. Kemudian di sini ada search from class list toggle active. Maksudnya itu kenapa kita tambahkan kelas list toggle aktif, berarti elemen tersebut belum memiliki
memiliki berarti kelas aktif. Jika elemen tersebut belum memiliki kelas aktif, maka jika kita menambahkan kelas aktif, jika elemen tersebut belum memiliki kelas tersebut, atau menghapusnya jika elemen yang sudah ada kelas aktifnya. Kemudian kita taruh variabel search box yang sudah kita buat di cons. Search box focus, maksudnya itu ketika kita memberikan fokus ke elemen input, maka pengguna dapat langsung mulai mengetik tanpa perlu mengklik input tersebut. Kemudian di sini ada prevent default. Prevent default itu digunakan untuk mencegah default dari event click. Jadi dalam konteks ini, ketika kita tombol dari ID yang sudah kita buat dari search button, maka bagian dari formulir ini mencegah kita mengirim formulir ketika kita tombol di luar klik pencariannya. Kemudian di sini juga ada dokumen query selector dengan ID hamburger menu. Terus on click sama dengan tanda kurung error function navbar nav titik class list toggle aktif. Ini juga sama dengan yang kami buat di kelas aktif search. Fungsinya semua sama. Kemudian di sini ada kelas aktif shopping cart. Ini juga sama kayak ini, sama cara kerjanya dengan dari kelas active search dan hamburger menu. Kemudian di sini ada mengenai klik di luar elemen. Kita variabelkan cons sb sebagai search button, cons hm sebagai hamburger menu, cons sc sebagai search. Kemudian kita panggil dokumennya itu query selector dan ID search button, yang cons hm dengan dokumen query selector dengan ID hamburger menu. Kemudian cons sj dengan dokumen query selector ID shopping cart button. Kemudian di sini ada dokumen advent listener listener klik function jadi dokumen advent listener klik ini digunakan untuk menangani klik di seluruh dokumen. Jika kemudian sini ada persyaratannya, if sb contains a target dan set form contains a target. Maksudnya ini jika klik terjadi di luar tombol pencarian dan formulir pencarian maka kelas aktifnya dihapus dari search form. Begitu juga perulangan yang kedua, jika klik terjadi di luar tombol menu hamburger dan navigasi navbar maka kelas aktifnya dihapus dari kelas navbar nav. Begitupun yang ketiga, jika klik terjadi di luar tombol keranjang belanja dan elemen keranjang belanja maka kelas aktifnya dihapus dari shopping cart. Sekian presentasi dari tugas proyek kami. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.